Halo, halo, kembali lagi di podcasting Sprintil sama saya Ira Kania dari bubuikan.com. Apa kabar semuanya? Selamat bertemu lagi di hari Rabu di Cabe Bubu Catatan Belajar Bubu. Ya, kira-kira ada catatan belajar apa ya minggu ini? Mungkin saya mau sekilas cerita aja deh, sedikit-sedikit cerita untuk ngebahas yang minggu lalu sedang ramai di Instagram ya. Di Instagram minggu lalu di Instastory-nya tuh minggu lalu dipenuhi oleh foto-foto dari teman-teman kita yang posting beli atau ceritanya beli PS baru ya, PS5 dan satu lagi iPhone 12 ya. Jadi ya kembali lagi ceritanya minggu lalu tuh Instastory sedang diramaikan oleh Halu lagi. Jadi banyak sekali rame-rame netizen di Indonesia yang banyak posting Halu punya PlayStation 5 dan iPhone 12 ya. Nah, pakai apa sih itu sebenarnya gitu? Karena waktu itu saya sempat posting juga ikutan, terus ada temen yang komen itu hebat, asik, keren gitu ya. Dia seolah-olah emang dia percaya itu adalah postingan saya beneran saya beli PS5 dan iPhone 12 gitu ya. Padahal nggak mungkin juga sih beli PS5 ya, karena PS-nya sendiri kan baru diluncurinnya tanggal 12 November 2020 katanya ya gitu. Jadi sebenarnya itu adalah bukan asli gitu ya. Akhirnya saya bilang enggak itu mah udah pakai filter gitu. Filter ini, nah siapa sih yang bikin? Nah itu ternyata si halu-haluan ini rame banget gitu ya. Banyak yang bikin itu di Instastory-nya pakai Halu PS5 dan iPhone 12 ini gitu. Seru ya, lucu-lucuan. Jadi padahal kan ya masih hiburan-hiburan kecil seperti itulah yang cukup meramaikan Instastory minggu lalu itu ya. Terus apa sih sebenarnya sih itu kok bisa sih gitu ya? Karena memang saking canggihnya, bahkan kalau yang nggak tahu gitu ya, mungkin orang awam atau banyak yang teman-teman yang masih belum tahu teknologinya, itu adalah teknologi yang dipakainya adalah AR ya, atau augmented reality ya gitu. Apa sih si AR ini? Nah, jadi sebenarnya si AR ini banyak sekali kalau kita lagi buka Instastory, terus kita mau bikin Instastory kan banyak pilihan filter-filternya tuh. Nah, filter-filternya itu menggunakan teknologi augmented reality atau AR gitu. Dan banyak sekali macam-macam, ada yang misalnya mukanya jadi pakai maskara, atau mukanya jadi pakai topi, pakai kacamata, pakai kumis misalnya gitu ya. Banyak deh pokoknya pilihannya filternya itu. Lucu-lucu, seru-seru juga buat seru-seruan ya. Dan bikin video lagi lebih menarik juga gitu ya. Nah, terus sebenarnya ini udah lama sih AR ini ya. Kalau yang bulan Maret dulu juga sebenarnya pernah tuh ada marak juga rame di Instastory orang-orang mainin menampilkan hewan virtual lewat Google Search ya. Jadi ada juga tuh tampilannya, ada macan, ada panda, ada ikan, ada pokoknya hewan-hewan gajah gitu ya. Nah itu pernah juga Google bikin. Jadi fitur augmented reality atau AR ini yang menampilkan aneka hewan secara 3 dimensi lewat kamera smartphone gitu. Jadi bisa dimainkan lewat
pencarian Google Search gitu. Nah itu kenapa waktu itu Google juga pernah bikin itu adalah supaya orang-orang kan waktu itu masih bulan Maret ya, itu kejadiannya kan Maret masih mulai lockdown ya, PSBB, dan sudah mulai kita kebanyakan aktivitas di rumah saja. Nah ini jadi si AR dari hewan-hewan ini cukup menghibur juga ya. Hewan-hewan virtual ini bisa menjadi pembelajaran bagi anak-anak gitu yang sedang belajar di rumah, dan bisa dipakai buat main-mainan gitu ya. Banyak sih sebenarnya gitu yang bisa kita pakai. AR ini sebenarnya bisa dimanfaatkan buat apa sih sebenarnya? Kalau buat untuk yang punya usaha gitu, itu juga bisa sih sebenarnya ya. Jadi si AR ini atau augmented reality ini bisa kita bikin untuk bikin efek untuk misalnya dipakai jadi untuk uji coba produk yang mau dijual gitu. Misalnya jualannya kalung gitu, misalnya bikin AR-nya aja gambar kalung, nanti orang bisa pakai kalungnya, atau topi atau kaos atau apa. Nah itu sebenarnya bisa dibikinnya, cuman ya itu tadi, apakah kalau usaha-usahanya masih seperti kayak saya gitu lah ya, usahanya masih kecil juga ya, belum sampai seniat itu sih mungkin. Tapi saya pernah lihat sih kalau yang perusahaan-perusahaan besar sih udah banyak yang pakai seperti itu ya. Ada salah satu bank BUMN tuh udah pernah bikin kayak gitu. Terus ada dulu Titi DJ juga pernah kayaknya ya bikin filternya itu lagu Titi DJ apakah kamu gitu. Jadi nanti kalau kita klik filternya itu keluar lagu-lagu Titi DJ apa gitu ya. Ya buat seru-seruan ya, lucu-lucuan si AR ini. Apa sih ya? Itu augmented reality ya, AR. Ada juga yang namanya VR. Nah ini apa? Lagi di VR. Nah VR ini adalah virtual reality. Nah kalau yang ini sih dia bentuknya adalah memungkinkan kita untuk melihat sesuatu secara 3D, 3 dimensi. Nah itu kita bisa ngeliat satu objeknya ini seolah-olah nanti kalau kita lihat kita sedang berada di tempat itu gitu misalnya. Tapi ini biasanya harus pakai perangkat khusus untuk ada kacamatanya sendiri ya, kacamata VR ini gitu ya. Lumayan sih kalau mau nyobain atau mau beli kacamatanya sih, sebenarnya di online juga ada ya kacamata VR seperti itu, dan kita bisa nyobain macam-macam. Di YouTube juga ada video-videonya VR yang kita bisa seolah-olah mencoba kita sedang berada di dalam laut dalam, terus lagi nyemplung ke dalam laut, nyelam, terus ketemu ikan hiu gitu-gitu ada. Terus ada juga VR yang naik roller coaster seolah-olah. Jadi pada saat kacamata yang kita pakai terus kita pasang videonya, kita seolah-olah sedang berada di roller coaster itu gitu ya. Ya mainan seru-seruan gitu ya. Terus ada lagi yang disebut juga CGI ya, Computer Generated Imagery. Nah kalau ini adalah hasil kreasi menggunakan grafik komputer gitu ya, pakai 3D. Nah ini sih biasanya lebih banyak dipakai untuk film, iklan, televisi gitu ya, untuk film-film di TV atau untuk iklan atau untuk film-film layar lebar biasanya banyak yang pakai CGI gitu ya, Computer Generated Imagery. Itu special effect lah gitu, semacam itu. Kalau kita nonton film-film superhero di Hollywood sana kan banyak tuh ya yang pakai CGI gitu. Kira-kira bedanya AR, VR, CGI ya. Jadi kalau lagi kamu lihat teman-teman kalau lagi lihat postingan temennya gitu, mungkin ada yang wah gila dia beli iPhone, wah gila dia beli PS, wah gila dia beli tas misalnya Elvis Kaishe gitu ya. Jangan, nggak usah sirik ya, siapa tahu itu pakai AR VR ya. Pakai AR bukan VR. Oke.
Jadi ya kira-kira gitu ya. Terus ada apa lagi ya minggu lalu itu di Insta Story, ada apa ya? Ada sesuatu sih tapi yang lumayan trending, tapi saya mau cerita yang lain aja. Jadi minggu lalu juga itu halu-halu masih banyak terjadi ya, foto-foto halu. Oh ya, ada yang keren juga tuh kemarin pakai CGI juga tekniknya ya. Jadi minggu lalu itu si FC reuni tuh ya, FC reuni itu di salah satu TV di sana ya. Di mana sih, di Taiwan ya. Nah di Taiwan dia itu ternyata kalau video yang beredar sih itu mereka tampil berempat ya, keren banget nyanyinya berempat, semuanya lengkap, ada si Jeriannya juga ada, Victor ada, terus ada Kenju, terus ada Vanessa Wu, semuanya lengkap, ada empat-empatnya. Mereka nyanyi 2 lagu kemarin. Mereka tampil di reuni 1001 Night Festival yang disiarkan di Jiangsu Television. Tanggal 30 Oktober ternyata tampilnya. Tapi kemarin saya sempat lihat di teman-teman yang follow atau yang pencinta drama FC waktu zaman baheula itu ya. Jadi mereka reuni dalam rangka menandakan 20 tahun terbentuknya grup tersebut, katanya gitu. Nah, mereka bawain 2 lagu, Meteor Rain dan First Time ya. Jadi awalnya sih saya juga nggak nyangka ya gitu kan, senengnya kok ngumpul lagi nih FC gitu. Tapi ternyata banyak yang kayak kecewa gitu penggemarnya ngelihat si Jerian, Vanessa Wu, Victor dan Kenshu ini kayaknya kelihatannya kayak jaga jarak di atas panggung, nggak akrab gitu ya. Jadi banyak yang kecewa kayaknya kok nggak berinteraksi satu sama lain sih gitu, kayak nggak akrab. Terus bajunya juga kan kayak nggak kompak ya. Vanessa Wu pakai baju warna hijau, Jerian pakai baju warna merah, Victor, Kenshu pakai baju warna hitam gitu ya. Nah ternyata emang pada saat itu FC kelihatannya kaku gitu ya. Memang iya, karena ternyata itu adalah mereka kehadiran dari 3 dari 4 personal FC itu diproyeksikan secara virtual di atas panggung gitu. Jadi mungkin karena sedang pandemi juga kali ya, jadi mereka secara virtual ditampilkan di atas panggungnya. Jadi yang 3 itu personil yang 3 orang itu ditampilkan secara virtual. Yang aslinya cuman si Vanessa aja yang tampil di atas panggung gitu ya. Ya banyak yang penggemar yang kecewa, tapi banyak juga yang tetap appreciate gitu ya karena kan itu udah keren loh sebenarnya ya tampilannya seperti itu. Jadi nggak kayak ya walaupun kayak nggak akrab satu sama lain, nggak akrab kelihatannya kayak kaku ya, tapi ya emang nggak apa-apa kalau itu ternyata akhirnya memang emang gak bisa terbang ke Cina karena pandemi ya. Jadi ya bagus-bagus aja sih sebenarnya sih tampilannya, gak apa-apa, cukup untuk melepas rindu kepada FC ya. Saudara FC Tomingse wah ini nih punya paksa ya gitu ya kira-kira. Gitu aja deh sekelas info dari saya hari Rabu ini. Minggu depan saya mau cerita itu aja deh, pokoknya mau cerita sesuatu tentang go digital ya minggu depan ya, karena dalam 2 minggu kemarin ini saya ada beberapa kali dapat info baru yang bisa mungkin bermanfaat buat teman-teman ya. Oke, sampai di sini dulu. Sampai ketemu lagi minggu depan ya di Cabe Bubu, catatan belajar bubu.
Oke, saya pamit mundur, Ira Kania dari bubuikan.com. Sampai jumpa. Stay happy, stay healthy. Jangan pernah berhenti belajar, karena belajar tidak mengenal umur. Sampai kapanpun kita masih boleh banget belajar ya. Have fun learning and be creative everywhere. Bye.